Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom ya, dari yang Zoom sudah dibuka sejak jam 7.30 waktu New Jersey supaya ada sosialisasi dari antara umat-umat Tuhan yang dapat bertemu di Zoom. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat bertemu juga kembali bagi saudara-saudari sekalian yang juga sudah bergabung melalui live stream. Pada saat ini kita akan pelajari kembali firman Tuhan dan kita akan mengikuti satu lagu buka sebelum nanti doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Kesaulia. Silakan, Dek. Kami di sini sekeluarga di hadapan Tuhan, menyanyikan syukur pada Allah karena putranya. Kami memilih sekeluarga beribadah padanya, meski apapun yang akan terjadi. Teguhlah kami di masa yang sukar. Kami mau bertahan dengan iman teguh sampai Tuhan datang. Aku dan keluargaku menyembah Tuhan. Hari ini kau tentukan segera pada siapa nanti kau akan menyembah. Aku dan keluargaku menyembah Tuhan. Kami memilih sekeluarga beribadah padanya, meski apapun yang akan terjadi. Teguhlah kami di masa yang sukar. Kami mau bertahan dengan iman teguh sampai Tuhan datang. Aku dan keluargaku menyembah Tuhan. Hari ini kau tentukan segera pada siapa nanti kau akan menyembah. Aku dan keluargaku menyembah Tuhan. Melayani pada Tuhan, melayani hanya padanya, melayani pada Tuhan, melayani hanya padanya. Hari ini kau tentukan segera pada siapa nanti kau akan menyembah. Aku dan keluargaku menyembah Tuhan, Tuhan, Tuhan.
kita bersyukur atas lagu pujian yang dibawakan oleh The Voice of Family, ya, keluarga Sumampau, saya percaya ya, yang sudah membawakan lagu pujian yang selalu mengirimkan lagu-lagu pujian yang indah kepada kita. Terima kasih pada keluarga Sumampau Sitorus yang sudah membawakan lagu pujian tersebut. Baik, kita ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesauliat. Silakan di-unmute, Om. Ya, Ya, kedengaran Teh? Ya, kedengaran Om. Ya, kita sekarang berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Allah yang kekal, yang mengasihi kami setiap saat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, untuk hadir di dalam acara pembahasan Sekolah Sabat, firman Tuhan yang begitu penting bagi kami, menjelang akhir daripada dunia ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus mau bekerja dalam hati kami, memeteraikan firman yang hendak kami pelajari bersama oleh Pendeta Stephen Rantung. Berkati Pendeta Rantung dengan kuasa khusus dari surga. Urapi dia dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga pekabaran ini akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Seperti apa yang dinyanyikan tadi Tuhan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga memelihara seluruh peralatan yang ada dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Dan Roh Kudus menuntun kebenaran ini, menghidupkannya di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Bahkan Tuhan juga telah mengampuni kami. Kehendak Tuhan yang jadi, kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Rein. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Saya akan membagikan, kita akan membaca terlebih dahulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita, dan pada saat ini kita akan membahas pada hari Senin ini tentang hukum dan kitab ulangan. Kita sudah berbicara atau sudah membahas tentang hukum yang ada di surga. Ya, bagaimana itu sudah satu standar yang Tuhan berikan, satu standar yang sempurna Tuhan telah nyatakan, dan dia sudah tuliskan dari dalam kerajaan surga. Dan bagaimana standar itu ada yang yang seperti kita lihat bukanlah seperti standar yang kita miliki, standar yang berpusat kepada manusia, tetapi standar yang berpusat dari apa yang Allah nyatakan. Allah yang mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi telah memberikan standar tersebut agar kita memiliki hidup. Kita memiliki hidup. Baik, kita membaca pada saat ini pelajaran pada hari Senin ini, hukum dalam kitab ulangan, Law in Deuteronomy. Mari kita langsung saja. Bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah, ketika berada di perbatasan Kanaan, pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan kepada mereka. Dan seperti yang kita lihat, kitab ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari kitab Musa kepada bangsa ini sebelum mereka merebut tanah perjanjian itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu, terdapat perintah-perintah untuk menurut. Ya, perintah-perintah untuk menurut. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Poin apa yang dinyatakan berulang-ulang dan mengapa poin itu sangat penting bagi umat itu. Ya. Ulangan 4 ayat 44 kita lihat yang mulai berkata, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Apa intinya adalah Ulangan 17 ayat 19 ya, berbicara tentang untuk belajar takut akan Tuhan, untuk berpegang ya kepada seluruh isi hukum dan ketetapan itu untuk dilakukan. Jadi segala hukum itu bukan hanya untuk didengarkan, lalu mereka bukan hanya untuk berjanji melakukannya, tetapi janji itu harus ada manifestasi. Harus ada yang dilakukan atau dibuat ya atau dilakukan ya. Ulangan 25 ayat 8. Jika engkau tidak melakukan dengan setia, jadi dianjurkan untuk melakukan dengan setia. Ulangan 30 ayat 10 apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya ya, maka dan kita menurutinya selalu. Coba kita lihat ya, penting ayat Ulangan 30 ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
penekanan selalu kita lihat di sini adalah segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Penurutan itu, saudara-saudara, tidak pernah terpisahkan dari apa? Dari hati. Ya. Ulangan 31 ayat 12, melakukan dengan setia. Ulangan 32 ayat 46 juga Anda bisa baca ya. Melakukan dengan setia. Kenapa harus kata setia? Oleh sebab kita apa ya? Memiliki hati untuk menurut. Memiliki hati untuk melakukan karena apa? Karena kasih kita kepada si pemberi hukum. Kepada si pemberi hukum tersebut. Ya. Kenapa? Bukan hanya itu dikatakan Ulangan 32 katakan bagaimana Allah itu bagaikan apa? Tampak seperti api yang menyala, Allah yang selalu menyertai mereka. Mari kita lihat pelajaran kita katakan, bahkan pembacaan sekilas kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Dalam sebuah pengertian yang nyata, ini adalah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Mereka sudah apa? Allah sudah menjanji. Pertama, saya ulang-ulangi. Pertama yang terjadi kepada bangsa Israel, Allah selamatkan mereka. Ya, Allah selamatkan mereka. Allah membuat perjanjian dengan mereka. Itu poin kedua. Mereka menjadi umat Allah, bangsa yang kudus. Lalu ketiga, baru Allah memberikan the code of covenant, kode perjanjian. Kode perjanjian itu adalah hukum Allah. Kenapa? Supaya mereka yang sudah diselamatkan dan masuk ke dalam satu perjanjian, mereka akan apa? Bertahan dalam perjanjian. Seperti saudara dan saya yang sudah menikah. Pada saat kita menikah, kita membuat perjanjian, sumpah pernikahan. Setia dalam keadaan susah ataupun suka, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Kita membuat perjanjian. Dan pada saat saya mengatakan, ya, saya bersedia. Kenapa? Karena itu didasarkan cinta saya kepada istri saya. Cinta Anda kepada suami atau istri Anda. Anda mengakui atau ingin menuruti perjanjian tersebut yang sudah membawa, kita sudah disatukan disatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Ya itulah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Allah, pelajaran kita, mari kita lanjut ya. Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka dan akan terus melakukan banyak lagi bagi mereka. Hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan bagi diri mereka sendiri dan bahwa mereka bahkan tidak layak untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Dan inilah kasih karunia ya, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta setelah Allah melakukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan, keselamatan dari dosa, kelepasan dari dosa, seperti bangsa Israel yang lepas dari penjajahan di Mesir. Ya. Jadi apa yang diminta sebagai respons kita yang diselamatkan? Penurutan pada hukumnya. Penurutan pada hukumnya. Sekarang pun, bukan hanya untuk orang Israel, sekarang pun bagi kita tidak ada perbedaan. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin, Roma 3:28 katakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, saya ulang-ulangi lagi. Kita tidak diselamatkan saat kita apa? Melakukan hukum Taurat. Fungsi hukum itu adalah untuk menyatakan kepada kita dosa. Itu bagaikan cermin. Hukum itu katakan jangan mencuri. Karena itulah kalau pada saat saya mencuri, saya melihat cermin saya sebagai pencuri. Tetapi cermin itu tidak membersihkan saya. Saya harus datang kepada Yesus Kristus untuk minta kembali diampuni. Atau jika kita sudah menerima Dia, untuk diampuni kembali ya, karena saya sudah melanggar. Jadi hukum itu fungsinya untuk menunjukkan dosa atau supaya kita jangan berdosa. Jadi kasih karunia itu yang utama dan pertama Allah berikan supaya kita dapat selamat. Kita selamat bukan karena hukum ya. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3:8 ya. Dan respons kita yang sudah diselamatkan adalah apa? Penurutan kepada hukum tersebut. Saya sudah diselamatkan karena saya seorang pembunuh. Saya diselamatkan, tapi setelah saya diselamatkan apa yang saya dapat lakukan? Apakah saya kemudian terus-menerus membunuh, berzina, mencuri? Tidak. Kita tidak lagi lakukan hal tersebut. Kita menurut hukum karena Allah, kita sudah sakiti Dia. Pada saat kita melanggar, kita dalam kasih kita kepadanya, kita tidak ingin kembali terus-menerus menyakiti Allah kita. Kita menurut hukum-hukumnya. Jadi, pelajaran kita kemudian lanjutkan. Jadi kita menurut hukum itu bukan dalam satu upaya yang sombong supaya kita bisa diselamatkan oleh hukum tersebut.
Roma 3:20 katakan sangat jelas. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya tahu jangan mencuri, karena hukum Taurat katakan jangan mencuri. Saya mengenal dosa karena adanya hukum. Ya. Jadi tidak seorang pun dapat dibenarkan. Melainkan apa? Hal itu dilakukan sebagai hasil dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dasar dari penurutan kita adalah kasih. Kitab Ulangan bisa dilihat sebagai sebuah objek pelajaran yang sangat baik dalam hal kasih karunia dan hukum. Ya. Melalui kasih karunia, Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak bisa melepaskan diri mereka dari perhambaan di Mesir oleh usaha mereka. Dan sebagai respons kita hidup oleh iman. Oleh iman menghidupkan satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan kepada hukumnya. Ya, kepada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai saat ini, yaitu pada mereka yang hidup melalui masa kesesakan dan juga saat munculnya tanda binatang, akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menurut Wahyu 14 ayat 12 katakan apa? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jangan pernah kita katakan apa? Hukum itu tidak berlaku lagi, tidak ya. Sampai menjelang kedatangan Yesus akan tetap ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Hubungan Allah dengan umat perjanjiannya adalah hubungan antara hukum dan kasih apa? Kasih karunia. Kasih karunia dan kemudian diberikan hukum supaya kita dapat terus-menerus hidup dalam kasih karunia. Jadi, kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Satu pertanyaan penting yang juga dapat kita coba untuk jawab ya secara lebih praktikal untuk umat-umat Tuhan ya pada saat ini. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa menghindari jebakan untuk tidak menjadi legalis, tidak menjadi legalis ketika kita menuruti hukum tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan disebut sebagai orang yang legalis. Nah, kata legalis itu tidak ada dalam Alkitab, di dalam kata legalisme itu dalam Alkitab tidak ada, tetapi contoh-contoh tindakan legalisme itu begitu banyak ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan pertama, apa itu arti daripada legalis itu atau legalisme itu ya? Buku Encyclopedia of Christianity in the United States memberikan satu definisi terhadap kata legalisme ya. Legalisme itu adalah apa? Keterikatan langsung atau keterikatan tidak langsung dari satu perilaku, satu disiplin dan praktek pada kepercayaan untuk mencapai keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, tapi juga kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya lebih menekankan untuk pembahasan kita pada malam hari ini? Satu, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena mungkin saya percaya kita semua, pada umumnya, kita yang mendengarkan acara ibadah pada saat ini, umat-umat Advent, kita tidak ada masalah. Kita semua yakin, oh pendeta, kami semua yakin, bahwa keselamatan itu tidak melalui apa? Penurutan hukum. Kita tidak diselamatkan karena saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tidak. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Bukan karena tindakan-tindakan kita. Tetapi mari kita lihat ada bagian kedua. Ada bagian kedua dari kata legalisme ini yang kalau kita tidak hati-hati, kalau saudara dan juga saya tidak hati-hati, maka kita juga dapat menjadi orang yang legalis. Menjadi orang yang legalis. Apa itu? Karena kita merasa bahwa kita memiliki satu kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan itu yang lebih benar daripada orang lain. Orang lain tidak memiliki pakaian yang seperti yang saya pakai. Jadi saya ini lebih benar di hadapan Tuhan. Oh, Pendeta Rantum, bagaimana mungkin Pendeta Rantum bilang seperti itu ya? Mungkin Anda bertanya. Oke, terima kasih kalau memang itu muncul dalam pertanyaan Anda ya. Apakah memang pakaian ini? Bukankah kita tentu saja, saya percaya kita dalam menghadap Tuhan,
kita tidak pasang seperti mungkin kebudayaan di barat ya, orang sembarangan ya. Saya tidak setuju kalau ada orang ya yang misalnya ke gereja dia pakai pakaian renang. Tentu saja nggak ada sih yang seperti begitu ya. Tetapi ada orang-orang ya, seperti contohnya saya pernah bilang ini ya, dan saya mungkin mau ulangi lagi ya. Waktu kami di Ethiopia, ada seorang mahasiswa yang tinggal di rumah kami. Mahasiswa yang tinggal di rumah kami. Hari Sabat pertama saya lihat dia, wah, kami pertama kali tiba di Ethiopia, hari Sabat pertama kami masuk, dia sudah tinggal di tempat kami ya. Di rumah kami dia tinggal. Lalu hari Sabat pertama saya lihat, wah, dia mungkin nggak ada pakaian, pakaiannya sangat sederhana, dia cuma pakai jeans dan pakai kaos ke gereja. Saya oke-oke saja, saya pikir wah ya nggak apa-apa lah, mungkin Sabat depan mungkin saya kasih lah, mungkin kalau saya ada batik atau pakaian jas atau apa mungkin saya akan kasih. Di Ethiopia kan dingin ya, jadi nggak apa-apa orang pakai jas, bagus kita hangat ya. Jadi saya sudah pikir saya akan kasih dia jas mungkin untuk Sabat depan, karena bagi saya pribadi kalau kita menghadap Tuhan, marilah kita aja menghadap presiden misalnya, kita kan menghadap presiden ataupun itu kita dengan pakaian yang apa ya, dengan yang sopan santun lah, dengan kata lain ya. Kita pakai pakaian yang sopan santun ya. Jadi itulah saya pikir ya. Kita menghadap Tuhan tentunya mari kita berpakaian dengan yang sesopan mungkin dengan kata lain ya. Jadi mahasiswa ini pergi gereja dengan pakaian kaos, dengan jeans, dan saya pikir saya tidak menghakimi dia, saudara, tidak. Saya pikir mungkin dia tidak ada pakaian. Jadi itu hari Sabat pertama. Besoknya hari Minggu, saya lihat dia perlente sekali. Pakai jas, pas apa di dalamnya itu ada three pieces of suit. Lalu saya tanya, apa dia mungkin bukan orang Advent ini, bawa ke gerejanya hari Minggu? Saya tanya, Nagaza, namanya Nagaza. Kamu mau kemana? Mau ke gereja? Oh enggak teacher. Di sana saya dipanggil teacher ya. Kalau guru bukan dipanggil, kalau di Unclub saya dipanggil sir, di Ethiopia dipanggil teacher. Teacher, saya mau ke ini, saya mau ke pantai, ke danau ya, Danau Langgano dengan teman-teman saya. Loh, kamu mau ke Langgano, mau ke pantai, mau berekreasi? Dalam hati saya, dengan jas, kamu rupanya ada jas rupanya ya. Jadi saya mempertanyakan ya, kenapa kalau kadang-kadang ya umat manusia ya, kalau ketemu Tuhan, kenapa kita pakai kaos padahal kita ada jas? Kalau kita tidak ada baju lain dan hanya dengan kaos kita pergi, it's okay. It's okay. Yang penting sopan, pantas ya, pantas untuk menghadap Tuhan. Nah, itu poin pertama. Tapi poin kedua adalah ini yang sering kali terjadi, mungkin kita di Indonesia ya. Kita di Indonesia ada baju yang dapat kita lihat pantas untuk kita pakai dalam beribadah. Artinya saya percaya kayak orang di Filipina, orang-orang gereja di Filipina, mereka masuk gereja dengan pakai barong pun it's okay karena itu cukup pantas. Itu pakaian kenegaraan juga di Filipina, barong ya, pakai barong. Tapi mungkin tidak semua jemaat. Tapi di Indonesia kita harus memakai apa ya? Harus kalau ke gereja itu harus pakai jas. Jadi ada sahabat waktu pertama kali saya diundang di Hope Channel untuk membahas ya. Saya waktu itu Jumat malam di Amerika, tapi sudah Sabat pagi. Jadi pada saat itu karena Jumat malam kita ada acara Vesper, tapi setelah acara Vesper di Fisdak baru saya ikut acara Hope Channel untuk bahas pelajaran Kalau Sabat. Tapi waktu itu saya lupa tentang kebudayaan Indonesia. Saya terus saja pakai pakaian apa? Batik. Kenapa kalau di Amerika itu batik ini pun sopan, dianggap sopan untuk beribadah ya. Sedangkan pada saat pandemik, misalnya pendeta-pendeta di Amerika seperti Dwight Nelson di Pioneer Memorial Church di Andrews University, waktu dia berkhotbah dari rumah, dia cuma pakai pakaian lengan pendek lagi, ya nggak pakai jas. Jadi saya pikir, wah oke, kebudayaan Amerika mungkin oke. Jadi saya lupa. Jadi saya pakai apa? Saya pakai batik. Wah, setelah saya membahas pelajaran Sekolah Sabat, wah ada orang yang tulis ke saya ya, messenger. Wah, pendeta Rantung kok nggak sopan santun. Pendeta Rantung kenapa nggak pakai jas? Apa you tidak tahu ini hari Sabat, harus pendeta itu harus pakai jas? Saya minta maaf, saya terus terang saya minta maaf. Kenapa saya nggak mau jadi apa ya? Saya tidak mau jadi batu sandungan, ya. Saya tidak mau jadi batu sandungan. Tapi poinnya adalah saya selalu di Indonesia, saya selalu bergumul. Saya bergumul untuk berkhotbah di Indonesia, apalagi di musim yang panas-panasnya dengan pakai jas. Kenapa? Karena saya akan berkeringat hebat-hebatan, saudara. Kalau saya berkhotbah dengan jas, kalau di Amerika di musim dingin nggak ada masalah kita pakai jas ya musim dingin. Saya pikir kenapa di Indonesia kita harus di tengah siang buta hari Sabat, apalagi waktu bukan musim hujan, musim terik misalnya ya, musim kekeringan, panas sekali harus pakai jas. Ya mungkin misionaris yang bawa
kekristenan ke Indonesia itu yang dari Eropa itu ya belum nggak punya baju batik mungkin mereka. Jadi pertama kali mereka datang itu pakai jas dan sampai mereka terus-terusan itulah menjadi baju apa ya baju kekudusan untuk masuk gereja yaitu pakai jas. Padahal kalau kita mau ikut firman Tuhan, saya bukan ingin menentang ya. Saya di Indonesia pun saya selalu pakai jas kalau mau berkhotbah. Tapi kalau saya sudah berkeringatan, saya minta izin ke jemaat. Dan pada saat saya minta izin ke jemaat untuk buka jas saya karena saya berkeringatan, saya kutip ayat Alkitab. Saya tidak sembarangan hanya untuk menghancurkan, dalam tanda kutip, menghancurkan kebudayaan Indonesia. Tidak. Karena Alkitab katakan pada saat kita membawakan apa? Kebaktian, pada saat kita menyelenggarakan kebaktian, misalnya para imam, tidak boleh berkeringat. Tidak boleh berkeringat, saudara ya. Inilah yang saya sering kutip, Yesaya 44 ayat 17-18. Maka kalau mereka, para imam ya, hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba ya. Biasanya jas-jas itu dari bulu domba ya, wool ya, seperti itu ya. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Ayat 18. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan yang cool, yang dingin ya. Tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Jadi para imam yang menyelenggarakan kebaktian di bait suci itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh sampai berkeringat. Ya, ini saya sering kutip ya ayat ini ya. Jadi poinnya adalah marilah kita melihat bahwa hati-hati dengan apa? Mana jadi ada yang menganggap, wah Pendeta Rantung Anda tidak benar di hadapan Tuhan karena Anda berbicara atau berkhotbah tanpa pakai jas. Ya, tanpa pakai jas. Jadi mari kita lihat apakah kedudukan yang benar di hadapan Tuhan itu tergantung dari apa ya? Dari jas atau tidak pakai jas. Ya, jadi mari kita lihat nanti apa, hati-hati. Jadi saya ingin mengajak kita agar kita melihat ada yang lebih dalam daripada sekedar pakaian. Ya tentu saja saya ulang-ulangi, pakaian sopan yang sepantasnya. Kalau di musim dingin di Amerika Anda cuma pakai batik di musim dingin, saat ini musim dingin Anda pakai batik, wah Anda bisa beku. Anda harus pakai jas, Anda harus pakai pakaian yang tebal ya. Kecuali di dalam studio ini agak panas, makanya saya bisa pakai batik ya. Tapi poinnya adalah bukan masalah ya. Di hadapan Tuhan itu bukan pakaian. Yang penting pakaian kita sopan ya. Oke, Tuhan bisa apa? Terima. Lalu apa lagi? Wah, ada lagi. Ada yang negur saya, bukan negur saya cara tidak langsung. Wah, Pendeta Rantung kok tidak pakai, pada saat menyapa tidak pakai saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Nah, saya sebenarnya ada kalanya saya lupa, tapi kalau saya ingat, sekali lagi saya tidak mau jadi batu sandungan. Saya menggunakan kata tersebut, tapi ada orang yang betul-betul hanya memperhatikan nih pendeta-pendeta ini yang bicara di live stream, ini pakai kata saudara-saudari dalam Yesus Kristus atau tidak? Wah, dia tidak pakai itu kata saudara-saudari di dalam Tuhan. Waduh, dia nggak benar nih orang ini. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, apakah memang Alkitab mengajarkan bahwa kita memang harus mengucapkan betul? Ada. Kita harus saling sapa menyapa. Sapa menyapa, tapi bukan hanya saudara dan saudari. Saya tidak menentang. Saya kalau saya terus-menerus ingat, saya akan selalu mengucapkan saudara dan saudari. Saya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat sesungguhnya di dalam Alkitab ada prinsip daripada apa? Salam yang sesungguhnya. Kalau kita lihat dalam Alkitab misalnya salam yang sesungguhnya adalah 1 Tesalonika 5:26. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Greet all the brethren with holy kiss. Dan Rasul Paulus 4 kali dia, selain 1 Tesalonika 5:26, dia juga ungkapkan dalam Roma 16 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 20, 2 Korintus 13 ayat 12. Jadi 4 kali Rasul Paulus katakan tentang cium yang kudus. Cium yang kudus. 1 Petrus, baru Rasul Petrus, 1 kali dia sebutkan tentang cium tersebut, cium yang kudus. Nah, mungkin kebudayaan kita di Indonesia, kenapa kita tidak lakukan ya? Karena kita tidak sesuai mungkin dengan kebudayaan kita ya. Tidak ada orang seperti di Ethiopia. Saya kalau di Ethiopia, dengan orang-orang Ethiopia pada saat saya selamat hari Sabat, kita harus melakukan ini, cium-ciuman yang kudus 3 kali. Pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan. Selamat Sabat saudara, apa kabar saudara hari ini? Selamat berbahagia di hari Sabat. Jadi memang harus ada 3 kali semua. Laki-laki kita peluk-pelukan juga, pipi ditempel kalau laki-laki ya. Tapi pipi ditempel ya. Begitu dengan apa? Wanita dan pria. Jadi itu yang mereka praktekkan. Ya di Indonesia mungkin kita jabatan tangan aja ya. Mungkin kita hanya jabatan tangan. Tapi nah, poinnya adalah
Apa yang mendasari cium kudus? Apakah semua orang di seluruh bangsa harus melakukan ini cium yang kudus? Enggak kan? Kita tidak lakukan itu di Indonesia. Tapi memang karena ada prinsip di balik daripada cium yang kudus yang dipraktekkan oleh orang-orang di Timur Tengah seperti orang-orang di Ethiopia. Nah, kata kuncinya apa dari kata cium yang kudus? Dan apa yang menyebabkan satu ciuman itu sebagai satu ciuman yang kudus? Kuncinya adalah kata kudus itu adalah itu keluar dari hati yang tulus. Hati yang tulus, ciuman yang kudus ya. Jadi ada persamaan dari kata apa? Ada persamaan dari kata dari 1 Tesalonika itu dengan juga dengan 1 Timotius 2:8 ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Jadi cium yang suci itu sama dengan tangan yang suci. Ya kita berdoa kita harus apa? Tadahkan tangan. Wah, kenapa kita tidak praktekkan itu? Kenapa kita orang-orang Advent jarang kita lihat orang ya tadahkan tangan. Oh, kalau Anda tadahkan tangan nanti seperti Pentekost atau apa ya tadahkan tangan. Kita Advent enggak. Ya, artinya kita lihat ya. Karena ada yang lebih daripada itu. Apa artinya tangan yang suci yang harus ditadahkan, menadahkan tangan yang suci? Intinya tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pada saat kita berdoa dengan ciuman yang kudus, artinya hati kita itu tulus untuk berdoa. Hati kita pada saat kita cium yang kudus itu keluar dari hati yang tulus karena kita mengasihi sesama kita. Seperti perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Kasih dengan hati yang tulus, bukan dengan pikiran yang ngeres karena mau tempel-tempelan apa ya? Tempel-tempelan pipi, bukan. Ya. Bukan. Atau supaya karena bisa peluk-pelukan, tapi marilah kita memiliki hati yang tulus. Jadi satu ciuman yang kudus. Kenapa ciuman itu dipisahkan? Kata kudus, kodes adalah dipisahkan. Kenapa? Karena orang dunia juga cium-ciuman kan. Orang dunia, bukan hanya orang Advent di gereja itu cium-ciuman. Orang dunia juga cium-ciuman. Tetapi bedanya kita dengan orang dunia yang bercium-ciumannya. Kita ciuman yang kudus. Kenapa? Pertama, keluar dari hati yang tulus. Seperti yang saya sudah bahas. Dan yang kedua, ciuman yang kudus ini keluar dari hati bukan lagi yang tulus, tetapi dari hati yang sudah dikuduskan. Hati yang dikuduskan. Ya, pertama-tama ya. Karena kamu 1 Petrus 3:8 katakan, karena kamu telah menyucikan hatimu. Hati kita yang sudah pertama-tama disucikan, ya. Bagaimana cara hati kita yang disucikan ya itu menghasilkan apa? Hati yang disucikan itu menghasilkan oleh ketaatan kepada apa? Kebenaran. Ya, jadi pada saat kita taat kepada kebenaran, pada saat hati kita berpusat kepada Tuhan itulah kebenarannya, pusat kepada Tuhan, hati yang kita taat kepada kehendak-kehendak Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang suci. Ya, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas termasuk cium yang apa ya? Cium yang kudus, mengamalkan. Mungkin kita tidak cium yang kudus, tapi pada saat kita jabat tangan dengan saudara-saudari kekasih kita jabat tangan, kita katakan engkau sahabatku, engkau kekasihku di dalam Tuhan. Kita jangan jabat tangan dengan orang bilang, kamu ini saya oke aja saya jabat tangan, tapi sebenarnya kamu tetap bersalah kepada saya. Saya masih sakit hati terhadap kamu, walaupun saya jabat tangan. Seringkali dalam hati kita masih apa? Masih mengomel atau masih menggerutu terhadap orang tersebut. Nggak boleh. Nah, itulah sebabnya ayat tadi katakan apa? Pada saat kita berdoa, janganlah dengan tanpa marah dan perselisihan. Pada saat kita cium yang kudus juga demikian. Janganlah jangan dengan hati yang marah dan perselisihan, tapi pada saat kita taat kepada kebenaran ya. Dan kita disucikan, hati kita disucikan, maka kita dapat memiliki ciuman yang kudus atau mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas kepada sesama kita. Kenapa? Karena itu keluar dari hati. Ya, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, segenap hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya mungkin ada saudara-saudari kita seperti saya yang kadang-kadang lupa untuk berkata, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus. Itu bukan berarti hati saya itu sedang jahat kepada Anda. Mungkin saja saya lupa. Ya, mungkin saja. Jadi marilah kita jangan menghakimi ya, jangan terlalu menghakimi ya. Biarlah kita melihat segala sesuatu itu dari hati ya. Kasih persaudaraan yang keluar dari hati yang kudus. Hati yang kudus, termasuk dalam hal kita menyapa,
pada saat kita melihat mungkin seorang pendeta dari Filipina, dia tidak punya jas dari Filipina, dia datang dengan apa? Dia datang dengan barong. Jangan langsung kita hakimi dia, kita katakan, wah ini pendeta yang dari Filipina ini dia nggak benar nih di hadapan Tuhan. Kapan dia nggak pakai jas untuk berkhotbah? Hati-hati saudara ya, hati-hati. Kenapa? Karena the heart of the matter, inti dari segala sesuatu, inti dari permasalahan adalah masalah hati. Tuhan selalu menekankan itu, masalah hati. Ya, masalah hati. Walaupun kita sudah benar sekalipun, walaupun kita sudah dibenarkan sekalipun, hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Ada seorang di Samaria yang bernama Simon, ya, sudah menerima kebenaran, ya, dia sudah menerima kebenaran, dia menjadi percaya, dia bahkan dibaptis, ya. Dan dia bahkan melayani bersama-sama atau bersama-sama dengan Filipus, ya. Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 13. Dan dia melihat, waduh, dia takjub, kok Filipus nih hebat sekali. Ya, salah satu murid diakon, ya, di sahabat lalu saya berbicara sedikit tentang Filipus, ya, di acara khotbah. Jadi dia di Samaria ini, Simon ini melihat, wah Filipus nih hebat sekali dia. Dia dapat membuat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi yang telah dibuat oleh Filipus. Demikian juga dengan apa? Ya, pada saat rasul-rasul lainnya juga datang, Simon dan Yohanes datang, dia lihat, wah Simon dan Yohanes juga melakukan tanda-tanda mujizat. Lalu juga dapat apa? Membawa apa? Orang-orang yang dibaptis itu menerima Roh Kudus. Maka dia juga rindu. Tapi kerinduannya itu salah kaprah. Kenapa? Apa yang Simon ini buat? Nah, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, maka ia menawarkan uang. Ia menawarkan uang kepada para rasul, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Coba kita lihat. Dia ingin supaya dia benar di hadapan Tuhan. Supaya dia juga dapat apa? Menumpangkan tangan di atas seseorang, dan orang menerima Roh Kudus. Tetapi bagaimana caranya dia ingin untuk mendapatkan kuasa tersebut? Dia gunakan apa? Sogokan, dia tawarkan uang kepada rasul-rasul. Lalu apa yang rasul-rasul katakan kepada dia? Ayat 21 dan 22. Kisah Rasul-Rasul 8, ayat 21 dan 22. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Saudara dan saudari, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lurus atau tidak lurusnya kita bukan karena saya tidak memakai pakaian yang lebih daripada Anda atau tidak, ya, atau karena saya mengucapkan satu kata yang lebih sempurna daripada Anda, tidak, tetapi lurus atau tidak lurusnya kita di hadapan Tuhan oleh adanya hati kita yang lurus, hati kita yang mengasihi sesama, hati kita yang melihat bahwa mari kita bersama-sama berjalan, mari kita gantinya kita mengkritik, gantinya kita mengecam orang oleh sebab mereka pakaian yang berbeda, perkataan yang tidak sesuai dengan yang kita pikir yang terbaik. Marilah kita bersama-sama memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, maka hal yang sama dikatakan pada Simon dapat menjadi bagian kita. Tidak ada bagianmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Tuhan, firman Tuhan cukup jelas selalu menyatakan bahwa kebenaran kita di hadapan Tuhan itu adalah masalah hati, ya, masalah hati. Kalau kita lihat bagaimana khotbah di atas bukit, ya, Yesus ulang-ulangi itu, berbagailah orang yang murah hatinya, merciful heart, mereka akan beroleh kemurahan. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Ya, yang ketiga, ya, Matius 5, berbagailah orang yang membawa damai. Itu membawa damai, saya sudah pernah khotbahkan, ya. Itu satu hapax legomenon, satu ayat yang hanya muncul satu kali. Tapi terjemahan yang lebih tepat bukannya berbagailah orang yang membawa damai seakan-akan dia pembawa damai, peacemaker, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang hatinya damai, seperti murah hati, suci hati, dan juga apa? Damai hati. Berbagailah orang yang damai hatinya, yang walaupun dalam keadaan apapun dia tetap tenang, dia tetap berserah, tetap memiliki iman. Karena orang-orang inilah yang akan disebut anak-anak Allah.
Allah melihat hati kita. Allah ingin agar kita beribadah kepadanya. Tentu saja saya ulang-ulangi. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan kesopan santunan, ya. Sopan santunan dapat kita miliki. Mari kita beribadah dengan kata-kata yang baik. Tetapi janganlah sopan santun yang walaupun sudah sopan santun atau walaupun kata-kata tersebut mungkin dianggap kurang sempurna, itu menjadi hal yang memisahkan saya dan saudara lain. Karena itu yang terjadi kan dengan legalisme daripada orang-orang Farisi di zaman Yesus. Pada saat seorang Farisi berdoa di dalam Ka'bah, Tuhan, aku bersyukur. Tidak sama seperti pemungut cukai ini, Tuhan. Aku tidak sama seperti dia. Dia melihat dirinya tinggi dan melihat orang lain rendah karena orang lain dia dalam pikirannya tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Ya. Tetapi apa yang Yesus katakan terhadap orang Farisi dan pemungut cukai, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan oleh Yesus adalah pemungut cukai. Kenapa? Karena Yesus melihat hatinya. Dia katakan kepada Tuhan, Allahku, aku orang berdosa. Hatiku itu hati najis. Aku orang berdosa, ampunilah aku. Itu hati yang dilihat Tuhan. Ya, itulah yang menyebabkan saudara dan saya kita dapat mencegah diri kita dari legalisme. Mari kita menyelidiki hati kita. Adakah saya memiliki kemurahan hati kepada orang-orang yang tidak seperti yang kita maui terjadi di dalam gereja? Adakah kita memiliki hati yang suci, yang hanya berpusat kepada Allah yang kudus, atau berpusat kepada diri kita yang kita anggap kudus, lebih suci dari orang lain? Adakah kita memiliki hati yang damai? Adakah kita akan menegur? Mungkin ada orang yang tidak berpakaian pantas, mari kita tetap membantu orang tersebut sampai dia memiliki pakaian yang mungkin lebih pantas untuk berbakti di gereja. Tapi poinnya segala sesuatu, ya, penurutan kita biarlah keluar dari dalam hati. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yeremia 31, 31 dan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Bukan lagi aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, bukan lagi dalam dua loh batu, tapi dalam hati mereka, supaya penurutan itu keluar dari dalam hati. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kiranya kita memiliki hati, ya, yang telah diubahkan, hati yang telah diubahkan sehingga legalisme itu bukan menjadi bagian kita, sehingga dengan hati yang diubahkan tersebut kita akan menurut kehendak Tuhan, menurut dengan kehendak Tuhan, bukan karena kita terpaksa, tapi karena penurutan itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan dan hati yang mencintai sesama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ya, silakan. Ada kira-kira tambahan saudara-saudari sekalian? Ya, ada kira-kira? Jika yang sementara tambahan mungkin dari Papi, Om Rain, silakan. Terima kasih Pendeta, sangat lengkap. Ya, silakan Om Rain. Ya, terima kasih Pendeta, lengkap sekali. Dan sebenarnya legalisme ini sebagai alat untuk menghancurkan kita sama kita. Ada yang merasakan lebih suci dari orang lain, kan? Dan ini banyak kali terjadi juga di jemaat. Tapi dengan pekabaran ini kita harus tahu bahwa itu kita diselamatkan bukan karena perilaku kita yang lebih suci dari orang lain, ya, hanya dari Yesus Kristus. Jadi ini pernah saya alami juga, artinya di jemaat-jemaat yang pernah kami kunjungi. Ada satu tante di gereja, dia cuma perhatikan siapa yang pangku kaki, siapa yang pakaiannya agak pendek, malah dia suruh pulang ganti baju dulu. Dan ini termasuk juga, untung yang itu tidak kecewa karena sudah murtad dia. Terima kasih Pendeta, sangat bagus. Ya. Ya. Saya sekali lagi Om Red, saya tidak menganjurkan kita bebas masuk gereja dengan pakaian pendek atau apa ya. Kita tentunya mengetahui bahwa perbaktian itu adalah satu hal yang kita fokuskan kepada Tuhan, bukan fokus kepada tubuh saya yang mungkin lebih indah dari orang lain atau apa seperti begitu ya. Tapi poinnya adalah mari kita melihat hal yang sepatutnya ya pada saat kita berbakti dengan pakaian yang sepantasnya. Tapi pada saat yang bersama kita tidak melihat bahwa pakaian yang saya pakai ini lebih suci daripada pakaian yang orang lain mungkin anggap sudah pantas ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya Om Ren.
Ada Pak Api mungkin jika ada tambahan atau saudara-saudara lain, Bapak Simatupang atau Gus, thank you. ya. Baik, mungkin dari Indonesia. Saya mohon maaf, ini mungkin saya sedang membawa sesuatu yang jangan Anda pikir, wah ini ide dari Amerika mungkin yang pakaiannya mungkin agak lebih bebas dari Indonesia. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan Bapak Siregar, bagaimana tentang ada tambahan mungkin jika ada tentang pakaian jas ini. Silakan di-unmute Pak jika ada yang mau ditambahkan. Ya. Sudah bagus, lengkap Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik, jika tidak ada yang dari Zoom, dari live stream, Dek, silakan, Dek. Oh, tidak ada tambahan, Pendeta. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke bagian. Oh, Ibu Esther ya. Saya lihat ada tangan diangkat. Silakan, Ibu Esther. Saya mau tanya aja nih, karena kita hidup di Amerika, tadi disinggung soal jas. Sekarang saya mau tanya soal wanita-wanita ini, Pendeta. Di Amerika kan kalau memang dingin sekali. Tapi kayaknya kalau wanita pakai celana panjang, kayaknya risih juga tuh kalau orang-orang lihat. Tapi kalau memang dingin sekali, Pendeta, kalau laki-laki nggak berasa memang karena mereka pakai celana panjang, pakai jas, pakai daleman. Tapi kalau perempuan suruh pakai rok, dingin-dingin, terpancing juga untuk pakai celana panjang. Ya, jadi memang, Pendeta? jadi ada orang yang menyatakan janganlah wanita berpakaian seperti pria ya, seperti kita pulang. Saya lupa ayatnya, tapi ada itu ya. Cross dressing ya, seperti akan seperti cross dressing ya. Nah, kalau kita lihat tentu saja itu ada di zaman Israel atau di zaman dulu ya, memang pakaian itu menjadi satu hal yang sangat nyata ya. Dengan kalian cross dressing itu masalahnya bukan karena pakaian itu sendiri, tetapi ada orang-orang yang ingin seperti saat ini ya, seperti zaman sekarang mungkin lebih canggih lagi kalau ingin bukan lagi cross dressing tapi mereka bukan pertukaran pakaian tapi pertukaran kelamin di operasi. Jadi itu inti daripada ayat yang menyatakan jangan cross dressing adalah keinginan seorang wanita untuk menjadi seperti pria. Jadi manifestasi dari keinginan batinnya itu dimanifestasikan dengan pakaiannya yang di zaman Alkitab itu dia buat. Jadi inti utama itu bukan dari segi pakaian, tentu saja pakaian itu sudah lebih dari zaman di Alkitab itu berbeda sekali antara pakaian pria dan pakaian wanita. Tetapi poin utama, the heart of the matter istilahnya, intisari daripada masalah dengan ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak mengakui sifat alamiah mereka. Sifat alamiah mereka. Nah, saya akan mungkin suatu waktu kita akan membahas ya, dengan saya harus memiliki simpati. Dari kemarin mungkin Anda dengar saya berbicara mungkin seakan-akan sangat keras terhadap orang-orang yang transgender dan lain sebagainya. Saya katakan kita harus mengasihi mereka. Kita harus membawa mereka untuk kembali ke dalam satu pangkuan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Dan kita juga harus mengetahui dengan kemajuan teknologi yang manusia telah buat sekarang ini. Kalau Anda lihat ya, ada efek-efek negatif daripada teknologi sekarang yang menyebabkan kerusakan-kerusakan dalam genetika manusia. Ya, itu ada terbukti. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang dengan adanya dengan adanya fertilizers dan lain sebagainya yang sudah terbukti, sudah didata. Maka ada anak-anak kita itu yang Aphrodite artinya dia memiliki kedua sifat kelamin itu ada di dalam satu orang tersebut. Jadi ada orang yang memang di Alkitab juga berbicara, ini suatu waktu mungkin saya akan bahas. Ada orang yang secara alamiah ada masalah dengan genetika sampai mereka harus memiliki seperti dua hal tersebut, laki-laki dan wanita pada saat itu. Itu di luar pembahasan kita ya. Itu satu hal yang dapat kita lihat dari satu sisi. Tapi poinnya adalah bahwa mari kita memiliki kasih kepada mereka dan mencoba secara seperti Kristus yang diam di antara orang berdosa untuk membawa mereka untuk kembali dihadapkan kepada firman Tuhan dan satu kepastian bahwa Tuhan sanggup merubah orang. Tuhan sanggup merubah jika ada keinginan-keinginan yang telah salah, yang telah dibina oleh orang tersebut, maka Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kembali meluruskan seseorang, laki-laki kepada sifat alamiahnya sebagai laki-laki dan perempuan kepada sifat alamiah sebagai perempuan, dan Tuhan sanggup lakukan hal tersebut. Jadi itu poin pertama. Tapi kembali kepada pakaian tadi, Saudari Esther ya. Poinnya adalah bahwa pada saat jangan ada cross dressing dalam Alkitab, itu adalah manifestasi luar dari keinginan orang yang berpakaian tersebut untuk tidak mengakui sifat alamiahnya. Dan itulah yang dilarang, tapi bukan berarti
kita semua harus pakai apa ya? Pakai rok dan itu pada saat musim dingin. Artinya kita harus diminta untuk apa? Memiliki pakaian yang apa ya? Pakaian yang comfortable pada saat kita berbakti, apalagi musim dingin di Amerika. Jadi saya pribadi tidak melihat itu sebagai, terus terang saja, melihat begitu sebagai satu hal yang salah kalau orang harus apa? Memakai pakaian apa? Memakai seakan-akan wah dia pakai celana pria yang dia pakai. Ibu-ibu ini kok pakai celana pria ke gereja. Nah, sekali lagi mari kita lihat hatinya ya. Ada orang-orang mungkin yang nggak bisa dia karena dingin dan ada alergi dan lain sebagainya. Apakah kita harus menghakimi mereka pada saat mereka tidak memakai rok yang panjang untuk menutup diri mereka pada saat dingin? Mari kita jangan menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan juga terhadap orang-orang yang dalam keadaan seperti itu. Mari kita menguji hati kita masing-masing, ya, menguji hati kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Saudari Esther. Ada saudara-saudara lainnya dapat membantu menjawab Saudari Esther? Silakan Tante Saya Yeni. mau bertanya, Oh, silakan. boleh? Ya, silakan Tante. Saya pernah menegur satu orang di gereja karena dia mau pimpin acara lah, ya ada acara di gereja, karena dia pakai celana panjang. Jadi dia di belakang sibuk di bilik bersakat. Jadi saya tanya, kamu ngambil bagian kah? Oh iya. Loh, kalau mau ambil bagian kenapa kamu pakai celana panjang gitu kan? Kayak mau rekreasi gitu. Jadi langsung, kenapa Tante nggak bisa? Bukan, saya bilang bukan nggak bisa. Kalau mungkin hanya hadir dari gereja, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau naik mimbar, mau pimpin acara, mereka mau lihat itu solemnya ibadah itu bagaimana. Jadi untuk sekarang kamu belum bersedia, kamu belum siap untuk naik mimbar, berarti kan cari orang lain aja dulu untuk menggantikan kamu mau pimpin acara ibadah sore ini, saya bilang gitu. Kelihatan dia sudah tidak enak. Jadi saya mau tanya, apakah saya salah kalau saya sudah tegur langsung orangnya gitu? Artinya, terima kasih Tante Yeni, terima kasih ya. Jadi tentu saja ada hal-hal yang harus ada juga cultural sensitive ya. Cultural sensitive. Misalnya di India itu orang India perut kelihatan itu nggak ada masalah. Biar di gereja orang India itu nggak ada masalah dengan perut yang kelihatan. Coba Anda lihat ibu-ibu India yang pakai pakaian sari. Di mana saja mereka kan. Itu culturally sensitive. Tetapi orang India tidak boleh kelihatan kakinya. Kaki itu harus tertutup. Ya, kaki itu harus tertutup. Perut boleh dilihat, kaki itu boleh apa? Tidak boleh dilihat. Orang Thailand juga demikian. Jadi kita tentu saja kita juga harus melihat tentu saja itu kan bukan membawa keselamatan ya. Pakaian itu tidak membawa keselamatan, bukan pakaian yang menyelamatkan kita. Keselamatan kita hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan kalau hal-hal yang culturally sensitive tersebut, maka kita harus lihat kita dapat apa? Jangan menjadi prinsip Alkitab lainnya, jangan kita menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan ya. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan ya. Jadi itulah sebabnya mari kita lihat culture-nya itu. Kebudayaan kita masing-masing. Ya, saya menghargai kebudayaan di Indonesia. Kalau pembicara harus pakai jas. Itulah sebabnya kalau saya harus buka jas supaya tidak merusakkan kekudusan hari Sabat dalam tanda kutip, saya minta izin, saya kutip ayat Alkitab, saya buka jas tersebut. Ya, tapi saya masih pakai dasi. Ya. Jadi saya coba untuk juga apa ya, tidak menjadi batu sandungan. Tetapi poinnya adalah mari kebudayaan tersebut yang jika memang itu adalah kebudayaan di gereja setempat, mari kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang misalnya kalau memang jemaat setempat yang sudah melihat bahwa salah satu fungsi yang kebudayaan jemaat tersebut yang mana untuk membawakan acara itu harus memakai yang sopan mungkin dan prinsip kesopanan setempat seperti saya ulangi, kesopanan orang India, perut kelihatan, kaki tidak boleh kelihatan. Ya, itu sopan, sangat sopan. Nah, kalau jemaat setempat pikir bahwa kesopanan itu harus pakai rok dan tidak boleh pakai celana panjang, mungkin terlebih dahulu harus dinyatakan kepada siapa saja. Ya, mungkin diumumkan terlebih dahulu kalau memang ada keputusan jemaat, apakah itu ada satu keputusan jemaat diberikan, peraturan jemaat memberitahukan ada hal-hal yang tidak tertulis dalam peraturan jemaat, tetapi jemaat setempat dapat membuat yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan jemaat tersebut. Jadi kalau memang ada seperti jemaat Indonesia, hari Sabat itu ada meja di mimbar itu tidak boleh dipindah. Walaupun ada kor yang besar yang akan maju untuk menyanyi, meja di depan itu suci sekali. Itu lambang kekudusan jemaat tersebut. Nggak boleh diangkat-angkat jemaat mejanya. Saya secara teologis
itu nggak ada, itu seperti Rasul Paulus katakan, itu tidak ada yang masalah dengan daging yang sudah dipersembahkan dipersembahkan kepada dewa lalu dijual di pasar, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada ilah-ilah Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus juga katakan apa? Jangan kita menjadi batu sandungan. Ada orang yang bisa makan makanan yang lembek. Ada orang yang bisa makanan yang keras. Jadi kepada jemaat-jemaat tersebut yang pikir nggak boleh dipindahkan mejanya, saya ikuti. Jadi waktu ada bawa Core Unclub ya, saya bawa waktu lalu di jemaat-jemaat. Oh ini pendeta ini nggak boleh nggak boleh dipindahkan meja di depan mimbar bukan mimbar, ini meja di depan yang untuk acara sekolah sahabat nggak boleh diganggu gugat gitu. Itu merusak kekudusan. Yang terjadi kita kita sesuaikan supaya jangan jadi batu sandungan. Tetapi mari kita lihat ya, mari kita sosialisasikan lebih dahulu kepada diumumkan. Jadi pada saat diumumkan, oke saudara ini besok mungkin cerita mission. Saudara mungkin baru, tapi di jemaat kita ini untuk yang mau maju ke depan mungkin harus pakai rok dan bukannya celana panjang. Harus disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi poinnya, mari kita kembali melihat ya, terlebih dari segala kebudayaan. Saya ulangi, setiap kebudayaan apapun, culture di jemaat sekalipun, culture itu harus berada di bawah di bawah kuasa. Di atasnya itu harus ada firman Tuhan. Mana firman Tuhan itu lebih menekankan lebih menekankan hati daripada posisi mimbar ataupun hal-hal lainnya yang dibuat oleh manusia. Mudah-mudahan dapat menjawab Tante Jenny ya. Mudah-mudahan dapat. Ya, silakan Ibu Simatupang. Ya, di jemaat kami memang telah diputuskan di komite kalau yang mengambil bahagian sebaiknya jangan pakai celana panjang. Dan itu diumumkan. Kami semua anggota tahu. Tetapi bila ada tamu yang tidak tahu, kami tidak tegur. Karena dia tidak tahu, ya. Tetapi kalau anggota gereja, karena kami sudah diputuskan boleh pakai celana panjang, tapi kalau ambil bagian ke depan sebaiknya jangan, tidak boleh. Jadi seperti yang tadi pastor katakan, ya kalau itu diputuskan di jemaat tentu baik, tapi kalau ada tamu dia nggak tahu, tentu kita nggak mungkin bilang sama dia, oh enggak boleh kamu ambil bagian. Saya pikir etikanya seperti itu ya. Terima kasih, jawaban yang tepat sekali. Terima kasih. Itulah inti daripada jawaban. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi satu penerangan bagi kita semua. Terima kasih Tante Yeni, terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu acara ibadah melalui doa ya, melalui doa-doa yang kita panjatkan. Ada dari saudara-saudari sekalian? Silakan. Ya, dari live stream mungkin Dek, silakan Dek. Baik, pendeta, yang permintaan doa yang sudah masuk. Yang pertama dari Om Angli, katanya tetap terus doakan Tante Ros Lapian dan suaminya yang masih dalam perawatan, dan juga keluarga dari Dela Del, pendeta, yang ternyata sakit juga sama dengan Ibu Tante Rita yang sedang sakit. Oh. Ya, jadi tolong didoakan keluarga mereka. Lalu dari Tante Sucepana katanya tetap tolong doakan Vivi Tumarere yang sudah menjalani operasi dan sedang menjalankan terapi sekarang. Oke. Lalu ada Vivi Tumarere. Ya. Lalu dari Om Didi tetap tolong doakan Pastor Prayitno. Katanya sahabat ini salah satu gereja yang dia bangun akan ditahbiskan. Oke. Dan ada silent request juga dari John Londa dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Oke. Oke. Ada lagi mungkin yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami datang bersyukur Tuhan. Karena kembali pada malam hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu yang mengajak kami semua untuk dapat melihat bahwa penurutan yang sesungguhnya kepada
kehendak-kehendak-Mu, penurutan yang sesungguhnya terhadap perintah-perintah-Mu, bukanlah upaya-upaya kami untuk mendapatkan keselamatan. Engkau sudah menyelamatkan kami, Tuhan, pada saat kami menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, pada saat kami menerima kasih karunia-Mu. Dan kemudian Engkau telah memberikan hukum-hukum-Mu, agar supaya kami terus-menerus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu yang mencintai Engkau, lebih mencintai daripada mencintai diri kami. Pada saat kami membunuh Tuhan, pada saat kami bersinah, pada saat kami mencuri. Kami sering lakukan itu karena kami mencintai diri kami sendiri. Tapi pada saat kami mencintai Engkau dan mengasihi sesama kami, maka kami akan menuruti segala kehendak-Mu karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami juga dapat mempelajari bahwa yang terutama dari segala perubahan yang dapat terjadi sebagai umat-umat yang menerima kasih karunia-Mu, bukan hanya Engkau menerima kami sebagaimana kami apa adanya, tetapi dari keberdosaan kami yang Engkau telah terima, Engkau menyucikan kami, dan Engkau membawa kami ke dalam satu proses penyucian, sehingga kami dapat semakin merefleksikan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami selalu dapat menilik hati kami masing-masing, untuk bukan hanya membandingkan diri kami menjadi lebih baik dari orang lain dengan apa yang mungkin kami pakai atau apa yang kami katakan, tetapi kami hanya bisa melihat apa yang Engkau kehendaki. Kami bukan membandingkan diri kami dengan sesama, tapi kami membandingkan diri kami dengan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Apa yang Yesus telah lakukan dan hidupkan. Biarlah itu yang menjadi contoh untuk dapat kami bandingkan dengan kehidupan kami. Biarlah kami dapat selalu melihat Yesus. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan selalu memiliki satu kehidupan yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Segala kemarahan, segala sakit hati, segala hal-hal kedengkian ataupun kecemburuan yang seringkali masih ada dalam kehidupan kami, biarlah Engkau mengikisnya. Karena kami melihat kehidupan Yesus yang menyerahkan hidupnya bagi kami semua, umat-umat manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah transformasi hati ini Tuhan dapat selalu menjadi bagian kami. Hamba-Mu ingin berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah untuk berbakti. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi Lina Mahoni, Tampu Bolon yang dalam cuti atau vacation yang ada di Indonesia pada saat ini. Tuhan sertailah Lina. Jauhkanlah dia dari mara bahaya, daripada hal-hal yang menghalangi dalam sukacita bertemu dengan anggota keluarga, dengan ibu dan kakak adik yang dalam waktu beberapa tahun mereka tidak pernah bertemu. Kiranya sukacita tersebut Tuhan akan terus menjadi bagian Lina. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Tante Alce Rempen Tuhan, dalam segala kehidupan yang dia lalui di Amerika Serikat. Tuhan sertai Tante Al, sehingga dia akan tetap setia, tetap terus-menerus berada di dalam kasih surga yang menaunginya. Kesehatan menjadi bagian Tante Al di masa dingin saat ini, dan dia akan selalu memperoleh kesehatan untuk dapat melakukan pekerjaannya, pelayanan-pelayanan yang Tante Al juga dapat lakukan lainnya. Berkati juga Om Max, anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagiannya. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Tomarere Tuhan, yang oleh sebab Tuhan telah membantu Vivi Tomarere dalam operasi yang telah berhasil dengan baik dan saat ini dengan sedang melaksanakan terapinya. Kami berdoa Tuhan terus jamahlah, terus memberikan kekuatan yang pasti bagi Vivi. Dan bersama-sama juga dengan keluarga besar Pua, bersama-sama dengan Tante Yeni yang berbakti bersama-sama saat ini, kami ingin terus membawa nama Tante Since Tuhan. Kami ingin terus mendoakan Tante Since sehingga Tuhan akan selalu berperkara. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Tante Since dalam menghadapi masalah kesehatan yang Tante Since alami. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, bukan hanya fisik, tapi kekuatan kerohanian yang terus dapat menjadi bagian Tante Since. Hamba-Mu terus berdoa bagi saudara kami lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Carol Roaring, juga kami ingin berdoa bagi saudari Julie Panjaitan Tuhan, dan juga Merlin Karamoy dengan masalah kanker juga yang mereka hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan akan membantu mereka. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tapi pada saat kami serahkan, mereka akan memiliki satu kehidupan yang terus berserah, mengetahui bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Hal yang sama Tuhan, kekuatan surga yang sama kami dapat lihat telah menjadi bagian saudara kami yang selalu kami doakan, seperti saudara Alden, Bapak Joni, Tante Yeni Tuhan, Yeni Poluan yang selalu mendapatkan kekuatan pada saat
Tuhan menyertai mereka. Pada saat mereka beribadah, berbakti bersama-sama, kekuatan surga sudah selalu menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan ini dapat selalu menjadi satu kekuatan yang pasti. Hamba-Mu juga ingin membawa Bapak John Londa dan keluarga dengan silent request yang mereka miliki. Pergumulan yang mereka miliki. Tuhan, pada saat kami melihat pergumulan-pergumulan di masa lalu mereka, pada saat mereka berada di New Hampshire dan saat ini di Colorado, kami hanya melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka. Dan kami percaya apapun yang sedang mereka doakan, bawakan pada saat ini, Tuhan yang sama akan selalu juga membawa mereka, memberikan kekuatan yang pasti bagi mereka. Demikian hal juga dengan Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan. Penyertaan surga sudah selalu menjadi bagiannya. Tuhan, kiranya kekuatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagiannya. Bersama-sama dengan Ibu Ice, kami mendoakan terus Ronald. Kami berdoa kiranya kekuatan yang pasti dari surga terus menjadi bagian Ronald. Dan kami juga terus mendoakan Ibu Leli Manuhutu Manopo, Tuhan. Tuhan, pada saat ini, dengan keadaan kesehatannya, kiranya jika dia mendengarkan umat-umat Tuhan yang berdoa, kiranya dia memiliki kekuatan bahwa Tuhan itu dekat. Engkau hanya sejauh doa, Tuhan. Pada saat kami umat-umat-Mu berdoa, maka Engkau dekat dan Engkau akan hadir terus dalam kehidupan Ibu Leli Manuhutu Manopo, Tuhan, sehingga dia akan terus-menerus kuat. Kami juga terus berdoa bagi saudari Lili Rumambi, Tuhan. Kiranya kekuatan kesehatan surga terus menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi Ibu Rita Piri dan juga Dela Dale dengan keluarganya yang masih berada dalam keadaan sakit pada saat ini. Penyertaan surga kiranya terus menjadi bagian mereka. Memberikan kekuatan kepada Ibu Rita, juga menjadi bagian Dela, Bella, dan keluarga mereka. Bersama-sama dengan keluarga Lalaki Soputan, hamba-Mu ingin terus membawa Ibu Elias Lapian, Tuhan, yang mengalami kecelakaan waktu lalu. Kiranya Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan, terima kasih, karena kami percaya penyertaan surga juga akan terus menjadi bagian Jane di Philadelphia. Penyertaan Tuhan akan terus menghangatkan kehidupan Jane. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Hamba-Mu juga ingin membawa umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini melalui Zoom. Ayah, ibu hamba-Mu, papi, mami, Om Pendeta Ren, keluarga Simatupang, juga saudari Esther, dan semua saudara-saudari kami lainnya. Khususnya hamba-Mu ingin membawa Om Ren dan Tante Evelyn, Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Kesehatan yang pasti dari surga akan terus menjadi bagian Om Ren. Hamba-Mu juga ingin membawa Ibu Marta Lam Kadowangko di Indonesia. Kiranya Bapak Asang, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Bukan hanya kepada Ibu Marta dan Bapak Asang, tapi juga bagi anak-anak mereka, cucu-cucu yang ada di mana saja. Bagi Michi dan Evan yang ada di Philadelphia, penyertaan surga tentunya akan menjadi bagian keluarga ini. Dan bersama-sama dengan Michela dan Marcelo. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya semua yang sudah membawakan permohonan-permohonan doa mereka, yang dalam silent request mereka seperti Om Yan, Tante Sin, dan juga Evie dan Angel, dan saudara-saudara kami lain yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, sempurnakanlah doa hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah nanti doa-doa dan permohonan semua ini akan dilanjutkan oleh tim doa Fisdak Tuhan, yang akan mendoakan umat-umat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga penyertaan surga akan menyertai umat-umat Tuhan, yang dalam proyek-proyek yang mereka sedang lakukan. Pendeta Prayitno dalam pembangunan gerejanya seperti yang dimintakan oleh saudara Didi Sebedius, penyertaan surga akan menyertai pembangunan tersebut. Dan semua usaha-usaha penginjilan yang sedang berlangsung saat ini, biarlah semua berlangsung untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami, karena segala permohonan ini Tuhan kami telah bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Sampai bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita. Tante Yeni, Ibu Esther sudah partisipasinya ya. Om Ren, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih. Tante Yeni. Pendeta. Sama Ibu Ice.